Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama saya Rustini SPD. Matematika itu mengasihkan. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang pola bilangan untuk anak SMP kelas 8 semester ganjil. Baik, langsung saja kita masuk pada materi berikut ini. Pernahkah kamu melihat bentuk atau gambar seperti ini dalam kehidupan sehari-hari? Bentuk-bentuk tersebut terlihat indah. Salah satu penyebabnya adalah karena bentuk tersebut memiliki pola. Nah, dapatkah kamu melihat polanya? Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak materi pola pada barisan bilangan berikut ini. Sebelum Ibu menyampaikan materi pola pada barisan bilangan, baiklah Ibu sampaikan dulu kompetensi dasar yang ingin kita capai. Yang pertama, kompetensi dasar pengetahuan, yaitu KD 3.1, membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Kemudian yang kedua, kompetensi dasar keterampilan, yaitu KD 4.1, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dengan barisan konfigurasi objek. Sedangkan untuk tujuan pembelajarannya antara lain: A. Mengenal macam-macam pola bilangan. B. Menentukan suku selanjutnya dari suatu barisan bilangan dengan cara mengeneralisasi pola bilangan sebelumnya. C. Mengeneralisasi pola bilangan menjadi suatu persamaan. D. Mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan. Sedangkan yang E, mampu menyelesaikan masalah dari barisan konfigurasi objek. Banyak sekali penerapan pola bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, penomoran rumah di suatu perumahan. Ada nomor ganjil, ada juga nomor genap. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari juga banyak lagi yang berkaitan dengan pola bilangan, antara lain penomoran buku perpustakaan, penyusunan kursi di gedung pertunjukan, pola penataan kamar di hotel, dan masih banyak lagi contoh-contoh pola bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi pola bilangan. Apa itu pola bilangan? Ya. Jadi pola bilangan adalah susunan angka-angka yang membentuk pola tertentu dan teratur. Ya. Contohnya, yang pertama untuk pola bilangan ganjil. Bilangan ganjil tentu anak-anak masih ingat karena sewaktu anak-anak sekolah di SD sudah disampaikan tentang materi bilangan ganjil, yaitu bilangan yang terdiri dari 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Ya. Nah, bagaimana dengan pola bilangan ganjil? Nah, silahkan anak-anak amati untuk contoh pola bilangan ganjil berikut ya. Dari gambar yang Ibu sajikan dari masing-masing pola ya. Jadi kalau kita lihat, ini adalah pola 1, ini pola 2, pola 3, pola 4, pola 5 ya. Dari gambar tersebut ini memiliki ciri khas atau pola tertentu ya. Kita lihat untuk pola pertama atau pola yang ke-1 ya, itu ada satu titik ya, ada satu nokta. Kemudian
pada pola yang kedua itu ada 3 nokta. Pola yang ketiga ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 nokta. Kemudian yang keempat ada 7 nokta. Yang kelima ada 9 nokta. Nah, kalian bisa lihat jumlah nokta dari pola 1 ke pola 2 bisa dilihat dari pola 1 ke pola 2 itu bertambah 2. Kemudian dari pola 2 ke pola 3 ya, dari 3 menjadi 5 itu juga bertambah 2. Kemudian dari pola 3 ke pola 4 yaitu dari 5 menjadi 7 bertambah 2. Sekarang dari pola 4 ke pola 5 ya, dari pola 4 ke pola 5 dari 7 ke 9 juga bertambah 2. Nah, di sini anak-anak bisa amati bahwa pertambahan lingkaran dari pola 1 ke pola kedua, ketiga, dan 4 seterusnya itu selalu bertambah 2. Sehingga dari model ini anak-anak bisa simpulkan bahwa kalau kita disuruh menghitung atau anak-anak disuruh menghitung berapakah jumlah nokta pada model ke-6 dan model ke-7, ya tentu anak-anak bisa dengan menjumlahkan dari pola ke-5 ke pola ke-6, di mana dari pola 5 ke 6 selalu bertambah 2, sehingga banyaknya nokta pada model ke-5 yaitu 9 tambah 2 yaitu 11 nokta. Kemudian pada model yang ke-7 juga sama, yaitu pada model ke-6 dan ke-7 juga selalu bertambah 2, sehingga banyaknya nokta pada model ke-7 adalah 11 ditambah 2 jadi 13 dan seterusnya ya. Itu adalah model untuk pola bilangan ganjil. Nah, dari pola bilangan ganjil tersebut kita bisa menentukan suku ke n ya. Bisa menentukan suku ke n karena kita dari pola tersebut ada ciri khas ya, selalu bertambah 2 ya. Sehingga kita bisa menentukan rumus suku ke n. Untuk rumus suku ke n dari pola bilangan ganjil kita bisa ambil dari tadi untuk suku pertama ya, 1 tadi diketahui jumlahnya, untuk jumlah noktahnya ada 1. Kemudian untuk suku yang kedua ya, jumlah noktahnya ada 3. Suku yang ketiga jumlah noktahnya ya, ada 5 ya. Nah, dari sini kita bisa menentukan polanya ya, bahwa 1 itu diperoleh dari 2 kali ya, suku pertama berarti ini 1 ya, dikurangi 1 kemudian ditambah 1 ya. Jadi hasilnya 2 ya, 1 kurangi 1 adalah 0. 2 kali 0 itu 0 ditambah 1 sehingga hasilnya 1 untuk suku pertama. Nah, untuk suku kedua ya, ini jumlahnya 3. Nah, 3 ini bisa diperoleh dari 2 ya, kali, nah ini suku yang kedua. Suku kedua
2 dikurangi 1 ditambah 1 ya, sehingga diperoleh 2 dikurangi 1 itu 1 ya, 1 kali 2 ditambah 1 sehingga hasilnya 3 ya. Kemudian untuk suku yang ketiga, jadi 2 kali suku ketiga dikurangi 1 ditambah 1 hasilnya menjadi, nah ini 3 kurangi 1 menjadi berapa? 2 kali 2 4 tambah 1 menjadi 5. Nah dari sini anak-anak bisa mengambil polanya ya untuk suku ke N ya. Untuk suku ke N maka hasilnya menjadi, ini kan selalu 2 sehingga ini juga 2. Kemudian kalau suku ketiga ini 3, suku kedua ini 2, suku ke 1 juga 1 sehingga untuk suku ke N ini menjadi N ya. N kurangi 1 ditambah 1 sehingga rumus untuk suku ke N ya sama dengan 2N ya, 2 kali N itu 2N, kemudian 2 kali min 1 itu min 2 kemudian ditambah 1 sehingga diperoleh untuk suku ke N ya, suku ke N sama dengan 2N ya min 2 tambah 1 ya, min 2 tambah 1 menjadi min 1. Nah inilah rumus dari suku ke N ya. Rumus suku ke N adalah 2N min 1. Paham ya anak-anak? Yang kedua adalah pola bilangan persegi. Berikut Ibu sajikan untuk model pola bilangan persegi. Ya, itu ya. Untuk model pola bilangan persegi itu ada pola ke-1, pola kedua dan pola ketiga. Ya, anak-anak bisa lihat untuk pola ke-1 ini ya. Untuk pola ke-1 ini pola kedua, sedangkan ini pola ketiga. Ya. Pola ke-1 banyaknya noktah ada 1. Pola kedua banyaknya noktah ada 4. Pola ketiga banyaknya noktah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, anak-anak tentu bisa lihat modelnya ya. 1 itu diperoleh dari 1 kuadrat. 4 itu dari 2 kuadrat. Sedangkan 9 diperoleh dari 3 kuadrat. Ya. Sehingga kalau anak-anak disuruh menentukan pola yang keempat berapakah jumlah noktahnya, maka bisa langsung untuk pola yang keempat yaitu 4 kuadrat. 4 kuadrat berapa? 16. Berapa jumlah noktah pada model kelima? Ya langsung saja berarti 5 kuadrat. Ya, 5 kuadrat adalah 25. Begitu ya. Itu adalah pola bilangan persegi. Nah, bagaimana untuk rumus pola bilangan persegi? Langsung saja kita simak bersama-sama bagaimana cara menentukan rumus untuk pola bilangan persegi. Ya, jadi untuk suku ke N pola bilangan persegi ya, yaitu kita bisa peroleh dari suku pertama ya. Tadi kan kita sudah dapatkan untuk suku pertamanya ada 1 noktah. Suku keduanya ada 4 noktah. Suku ketiga ada 9 noktah. Nah, 1 itu berasal dari 1 kuadrat ya. 1 kuadrat adalah 1. 4 itu berasal dari 2 kuadrat.
2 kuadrat adalah 4. Sedangkan 9 berasal dari 3 kuadrat, yaitu 9. Nah, sekarang suku ke N, ya berapa suku ke N? Ya, maka kita bisa peroleh bahwa suku ke N adalah N kuadrat. Ya, suku ke N adalah N kuadrat. Sehingga kalau anak-anak disuruh menghitung berapa suku ke 6, maka bisa diperoleh suku ke 6 berarti 6 kuadrat. Berapa suku ke 6? Berarti 36. Ya, begitu untuk menentukan suku ke N. Ketiga adalah pola bilangan persegi panjang. Anak-anak bisa lihat untuk model pola bilangan persegi panjang, gambarnya ya. Itu terdiri dari, ini adalah pola pertama atau pola 1, ini pola kedua, ini ketiga, keempat. Ya. Ya, karena pola bilangan persegi panjang, maka dari modelnya pun terlihat bentuknya seperti persegi panjang ya. Tangkap ini persegi panjang, ini lebarnya, ini panjang. Sama ini juga. Ini lebarnya, ini panjang. Yang ini juga. Ini lebar, ini panjang. Yang ini juga. Ini lebar, ini panjang ya. Ya, bisa dilihat pada polanya ya. Untuk pola ke-1 banyaknya noktah ada 2 ya. Kemudian pada pola yang kedua banyaknya noktah ada 2 kali 3 ya. 2 kali 3 ada 6 ya. Pola yang ketiga itu ada 3 kali 4 ada 12. Model yang keempat ada 4 kali 5. Berapa 4 kali 5? 20. Sehingga kalau anak-anak ditanyakan berapa banyaknya noktah pada model kelima atau pola yang kelima, anak-anak bisa tentukan menjadi 5 kali 6. Berapa 5 kali 6? Ada 30 ya. Berapa model atau banyaknya noktah pada pola yang ke-6? Berarti 6 kali 7 ada berapa? Ada 42. Begitu dan seterusnya ya. Sehingga dari uraian tadi bisa kita ambil polanya ya. Berapakah noktah pada model ke N ya. Berapakah banyaknya noktah pada model ke N? Banyaknya noktah pada model ke N kita bisa ambil rumus untuk model ke N-nya dari yang Ibu sudah jelaskan tadi. Untuk suku pertama ya, pada pola pertama tadi ada 2 noktah ya, ada 2 noktah. Untuk pola yang kedua ada 6 noktah. Yang ketiga ya, pola yang ketiga ada 12. Nah, pola yang ke N itu berapa? Kita bisa ambil modelnya bahwa 2 itu asalnya untuk pola yang pertama itu berarti 1 kali 2. Untuk
pola yang kedua berarti 2 kali 3. Pola yang ketiga berarti 3 kali 4. Pola yang misalkan pola yang ke-7 berarti 7 kali 8. Ya. Berapa 7 kali 8? Ya. Ada 56. Berapa pola pada model ke-10? Ya, berarti 10 kali 11, ya. Hasilnya adalah 110. Begitu seterusnya, sehingga berapakah pola ke N? Ya, pola ke N berarti ya N kali N ditambah 1. Nah, ini adalah rumus umumnya untuk menentukan berapa banyaknya noktah pada pola ke N. Begitu ya anak-anak, bisa dipahami? Ya. Yang keempat yaitu pola bilangan segitiga. Anak-anak bisa lihat untuk model pada pola bilangan segitiga. Ini model 1, ini 2, 3, ini 4. Ya. Anak-anak bisa hitung untuk pola ke-1 banyaknya noktah ada 1. Pola yang kedua di sini ada 3. Pola yang ketiga banyaknya noktah ada 6. Pola yang keempat banyaknya noktah ada 10. Ya. Dari pola bilangan segitiga tersebut kita bisa lihat untuk noktah dari model 1 ke model 2 ini bertambah 2. Dari pola 2 ke 3 ini bertambah 3. Kemudian untuk pola yang keempat itu bisa dilihat dari pola ketiga ke pola keempat itu bertambah 4. Sehingga kalau anak-anak ditanyakan berapa banyaknya noktah pada pola ke-5 ya dan pola ke-6 ya, bisa anak-anak hitung untuk pola ke-5 berarti nanti bertambah 5. 10 tambah 5 ada 15. Berapakah noktah pada pola yang ke-6? Ini berarti pola yang ke-6 ditambah 6. Berapa? 15 tambah 6 ada 21 dan seterusnya. Itu adalah jumlah noktah pada pola segitiga. Untuk menentukan rumus pola ke N dari pola bilangan segitiga bisa kita peroleh dari uraian tadi, bahwa untuk pola 1 itu banyaknya noktah ada 1. Nah, ini asalnya dari 1 kali 1 ditambah 1 dibagi 2. Ya, hasilnya berapa? 1 kali 1 tambah 1 2 ya, dibagi 2. 1 kali 2 dibagi 2 berarti hasilnya 1. Kemudian untuk suku atau pola yang kedua tadi banyaknya noktah ada 3 ya. Nah, ini asalnya dari untuk yang pola yang kedua ya, berarti ini 2 kali ya, 2 ditambah 1 dibagi 2. Hasilnya menjadi 2 kali 2 tambah 1 3, 2 kali 3 6 bagi 2 hasilnya adalah 3. Pola yang ketiga
Tadi hasilnya adalah 6. Nah, 6 ini asalnya dari, nah ini pola yang ketiga, berarti ini 3 kali, ya pola yang ketiga ditambah 1 dibagi 2, hasilnya 3 kali 4 12 bagi 2, hasilnya 6 gitu. Nah, sehingga kita bisa peroleh untuk pola yang ke n, ya. Pola yang ke n berarti n kali n ditambah 1 dibagi 2. Ini adalah rumus, ya, rumus umum pola ke n pada pola bilangan segitiga. Sehingga kalau disuruh menentukan berapa banyaknya noktah pada suku keempat atau pola keempat, berarti ya 4 kali 4 tambah 1. Berapa 4 tambah 1? 5. Terus dibagi 2. 4 kali 5 bagi 2, berarti 20 bagi 2, hasilnya adalah 10. Begitu dan seterusnya. Oke, demikian tadi pembahasan tentang pola bilangan. Semoga anak-anak memahaminya dengan mudah. Terima kasih, sampai ketemu pada pembelajaran yang berikutnya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.